mahasiswanya Umi dulu. Ya, silakan, silakan. Bapak Aris, izin Ya, Pak. kita ngobrol, kita sharing. Pertama, Iya, Pak. boleh dong diceritakan ke kita apa aja sih komponen dari P5 itu? Apa aja gitu poin-poinnya? Komponen dari proyek profil Pancasila itu meliputi kalau P5-nya itu seperti kita apa namanya membentuk karakter peserta didik itu supaya bisa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian cinta kepada negara, Bhinneka Tunggal Ika, eh, bisa mampu bergotong royong, memiliki kreativitas, eh, mandiri, tentunya mandiri, dan juga mampu berpikir mengikuti perkembangan zaman. Selain Jadi itu juga, ya, Jadi kalau di runut tadi gotong royong disebutkan betul, apalagi mandiri, mandiri, gotong royong, beriman, bertakwa, ya. eh, 3 sudah disebutkan, 2 lagi apa lagi? bernalar kritis, berpikir untuk, ya bernalar kritis lah Pak ya, bernalar kritis, kreatif dan inovatif lah, kreatif. Dari sekian 5 tadi, mana yang harus ditempatkan di nomor urut 1? Keimanan Pak, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Fenomena sekarang, Bapak Aris, bahasanya banyak nih kelompok-kelompok yang sekarang muncul, mohon maaf misalnya gitu. Ini fenomena kita yang jadi perhatian kita. Ada kelompok-kelompok yang menamakan dirinya mereka pemuda-pemuda hijrah gitu ya. Yang terkadang ketika YouTube mereka tonton terus, mereka memframing bahasanya ketika YouTube ini algoritmanya kan ketika kita ngeklik Ustadz A, maka nanti akan disuguhkan Ustadz A terus gitu loh. Jadi ketika pemuda-pemuda hijrah ini dari segi positifnya bagus ya, tapi ada juga yang mereka kadang-kadang tersumber dari satu orang ustadz yang sepemahaman dengan mereka, sehingga pemahaman yang sumul, yang keseluruhan dari ustadz yang berada lain, mungkin yang pemahamannya lain, mungkin tidak mereka dapatkan, sehingga banyak timbul ekstremisme di antara sebagian masyarakat kita karena sempitnya yang mereka dapatkan misalnya belajar melalui YouTube. Bagaimana Pak Aris melihat ini sebagai guru di madrasah dan apa yang sudah Pak Aris lakukan untuk membekali siswa-siswanya agar hal ini tidak terjadi di murid kita gitu loh. Tidak ada bom lagi yang harus ngebom sesama anak bangsa gitu. Ya, Gimana? ya kalau dari saya pribadi terkait kita menanggapi fenomena yang terjadi di masa-masa yang saat ini dan mungkin juga yang datang, kita perlu tanamkan kepada anak didik kita suatu pemahaman dan sikap dalam diri mereka itu mampu memiliki sifat toleransi, Pak. Sifat toleransi bahwasanya setiap keyakinan yang kita miliki itu memiliki aspek-aspek yang kemungkinan dalam penafsiran berbeda-beda. Sehingga anak mampu menerima dari berbagai macam perbedaan. Selain itu juga Itu di poin yang mana itu? iya Pak, itu di Kalau Rahmatan lil alamin kalau nggak salah Pak, moderasi beragama Pak. di moderasi beragama. Ya paling tidak kita harus menanamkan kepada anak-anak didik kita itu sikap-sikap yang terdapat dalam nilai-nilai moderasi beragama. Secara teori sudah disampaikan. Praktek baik yang sudah Bapak Aris lakukan ke anak gitu apa itu? Realnya, contoh realnya. Saling menghargai, Pak. Saling menghargai ketika mereka memiliki perbedaan pendapat ataupun perbedaan tata cara dalam beribadah kemungkinan karena yang banyak terjadi di lingkungan itu seperti itu. Kita berkeyakinan dengan apa yang kita miliki meskipun ada perbedaan dari yang lain, kita ajarkan supaya mereka juga jangan mengolok-olok yang diyakini oleh orang lain itu. Dan juga kita harus mempunyai prinsip dan dasar agama yang lebih baik. Khususnya yang selama ini ada di wilayah Indonesia yang sangat lentur dan toleran itu ahli sunnah wal jamaah. Oke, baik. Bapak, terima kasih. Kemudian terkait dengan eh, PBL dan PJBL, gitu, yang sudah pernah Bapak praktekkan apa nih? Project Based Learning
yang sudah Bapak pernah berikan? Proyek apa yang penugasan apa yang sudah Bapak berikan dan ada hasilnya gitu yang bisa di-sharingkan di sini. Karena selama ini kita masih pakai kurikulum 13 ya Pak, yang mungkin kalau saya pahami terkait PBL yang ada pada kurikulum Merdeka ini, kita mengajarkan kepada anak itu atau memahami kondisi lingkungan masyarakat sekitar kita, bahwasanya khususnya umat Islam ini banyak aliran-aliran baru, sehingga anak supaya memahami bentuk kepercayaan-kepercayaan yang memang ataupun akidah-akidah yang digunakan oleh berbagai macam organisasi. Jadi anak kita minta untuk melihat fenomena di lingkungan dengan berbagai macam perbedaan meskipun satu agama, supaya anak juga tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang mungkin memiliki kepentingan ataupun yang lainnya, Pak. Baik, Jadi cukup mungkin satu lagi dari saya sebelum nanti Umi akan mempertajam lagi, iya. menggali lebih jauh lagi. Satu lagi, tadi Umi nggak mau nyebut host, maunya harusnya hot ya, tapi dia nggak mau nyebut host. Kira-kira yang Bapak tahu tentang host itu apa sih? Hots itu mencoba anak dari satu materi untuk berpikir kritis dan menemukan problem ataupun perbedaan dari suatu materi, Pak. Satu contoh misal kita menyampaikan suatu materi tentang sholat kemungkinan. Karena tata sholat sendiri dari berbagai kalangan umat Islam sendiri memiliki banyak tatanan ataupun tata cara yang berbeda-beda. Sehingga kita minta sama anak untuk mempelajari kenapa bisa terjadi perbedaan seperti itu, ataupun mengapa, dan harus bagaimana kita menyikapi hal-hal tersebut. Mungkin kalau untuk siswa atau peserta didik ukuran tingkat MTS, karena saya di MTS, kapasitasnya baru mulai menganalisa. Seperti itu, Pak. Padahal menganalisa itu sudah CP 3 Tiga, sudah ada Pak. tinggi ya. Hots itu adalah bagaimana mengajak anak untuk berpikir kritis. Kalau misalnya dalam contoh pembuatan soal, jadi Pak Aris ini harus menyampaikan stimulus dulu. Dalam stimulus itu nanti ada beberapa problem-problem yang harus dijawab. Ya mungkin tersirat ada di stimulus tadi itu. Contohnya misalnya disajikan sebuah makalah yang berisi tentang himbauan untuk mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur ketika masa pandemi. Ketika itu diuraikan, nanti ada pro kontra nih. Kenapa kok sholat zuhur aja? Kenapa nggak sholat Jumat? Kenapa takut mati, nggak takut sama Allah aja? Nanti kan di situ akan berkembang, akan berpikir lagi anak dan terus menggali sehingga literasinya jalan. Iya. Jadi tidak ujuk-ujuk apa pengertian dari PJBL apa ini. Jadi harapannya walaupun anak-anak tidak mengetahui secara detail, tapi mereka bisa menghubungkan kemampuan dan pengetahuan yang sudah pernah mereka dapat, sehingga dari penghubungan-penghubungan itulah literasi mereka jalan. Oh ini, sepengetahuan saya seperti ini. Mungkin itu yang Iya, Pak. sebagai Terima kasih, pengantar Pak. dari kami. Selanjutnya oleh Umi Romlah akan lebih tajam lagi. Monggo Umi silahkan. Baik. Coba Pak Haris Hidayat sudah baca modul ya kemarin ya. Iya, Bu. Sudah baca modul, kemudian sudah dipelajari dan sudah ada micro teaching ya, kemudian dan sebagainya sudah ada media. Coba ringkas modul ajar Anda tentang akidah halak, apa yang Anda tahu? Modul ajar kemarin yang saya buat untuk terkait materi akidah akhlak, saya ambil dari materi elemen adab, Bu. Elemen adab terkait adab sholat dan zikir. Jadi dalam penyusunan modul ajar yang kita susun, di situ kita susun dengan beberapa rangkaian modul ajar, mulai dari identitas, kemudian kompetensi awal, mengetahui kompetensi awal dari kemampuan anak. Kemudian kita juga di situ menanamkan bagaimana kita menanamkan P5P PRA, ya, proyek profil Pancasila dan proyek profil Rahmatan lil Alamin. Selain itu juga kita menggunakan
media yang kita gunakan juga meliputi pengembangan dari sebelumnya mungkin karena saat ini sudah menggunakan berbasis digital, kita sudah mulai mengenalkan dengan basis digital supaya anak juga lebih semangat dalam belajar, tidak hanya mendengar tapi melainkan juga bisa melihat ataupun memperhatikan video dan lain sebagainya. Bisa ditampilkan? Iya, Bu. Bisa ditampilkan media yang Anda siapkan kemarin, bisa ditampilkan? Sebentar, Bu. Ya, saya coba cari, Bu. Silakan share screen nanti. Iya, siap. Bisa. Oke, sebentar, Bu. Ya, sudah ini ketemu. Share PowerPoint. Ini, Bu. Ya. Kemudian apa lagi? Dipercepat. Oke, tutup. Sudah cukup. Baik. Sholat kita tahu ya, tidak memperbedakan, tapi bisa saja orang bernapaskan NU dan Muhammadiyah. Yang kita kebanyakan seperti itu ya. Terus, apakah Anda yang udah ikut moderasi beragama belum nih? Pelatihan, Bu, pernah. Pernah kan? Ya. Apa yang Anda lakukan untuk semua peserta didik itu menerima? Apa yang Anda lakukan tentang sholat ini? Kita ajarkan kepada peserta didik ya apa yang kita ketahui dan juga jangan menyalahkan apa yang mereka lakukan. Jadi tumbuhlah sikap toleransi kita kepada orang lain. Nah, apa yang kita yakini itulah yang kita lakukan. Jangan menyalahkan kepada apa yang diyakini orang lain. Seperti itu, Bu, kurang lebih. Oh, semudah itu ya Anda ya. Tapi tidak seperti itu seharusnya kan gitu loh. Ya. Apalagi kalau kita tahu mereka itu aduh sebentar, sorry. Ada yang bismillahnya sir dan ada yang bismillahnya tidak sir. Itu Anda harus tanamkan betul itu dengan peserta didik Anda, ya. Itu loh, kalau sholat itu. Pak Guru, kok saya nggak baca bismillah tuh Pak Guru? Saya yang diajarinnya nggak pakai bismillah, bismillahnya diem aja Pak Guru. Apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim nggak kuat-kuat. Tapi kok ada teman saya baca bismillahnya kuat-kuat? Apa yang Anda lakukan dengan seperti itu? Iya, Bu. Jadi pembacaan bismillah mungkin di kalimat Al-Fatihah memang ada juga yang salah satu kelompok juga Al-Fatihah itu tidak diawali dengan baca bismillah. Jadi ketika hal itu terjadi, ya kita kita ajarkan kepada siswa itu supaya ya itu tadi, Bu, saling menghargai. Karena mereka mungkin tidak menggunakan bismillah memiliki dasar. Ketika kita juga memiliki menggunakan bismillah tersebut dengan dasar kita yang yang ada, ya maka kita juga jangan menyalahkan ketika mereka tidak menggunakan bismillah atau menggunakan bismillah yang sir. Seperti itu. Oh, untung tadi mulainya jam berapa nih? Saya nggak catat ini. Jam berapa mulainya Denny? Pak Arif? Mulai jam 1.35, Bun. Sampai jam berapa nih selesainya? Jadi 1.55. Oh, 55. Oke, kita ingat ya 55. Oke. Apa yang Anda gunakan tentang materi tadi sholat dengan TPACK? Apa yang Anda lakukan?
Model pembelajaran yang ada pada modul yang saya buat ini menggunakan peer teaching, Bu, kerjasama kelompok dengan pembelajaran teman sebaya, sehingga mereka dapat saling bertukar informasi dari berbagai tempat tinggal mereka ataupun kebiasaan adat mereka yang ada di lingkungan mereka, sehingga mampu memberikan peserta didik ketika bertemu dalam satu kelompok dan kelompok yang lain bisa membuat sebuah rangkuman atau kesimpulan yang bisa menjadi sebuah pembelajaran seperti itu. Oke. Terus Anda ada PBL nggak di situ? Ada membuat PBL nggak? PBL yang kemarin dibuat itu kita dari modul itu mengambil dari modul yang ada di materi, Bu, seperti itu kalau kemarin ini. Pas materi aja ya. Iya. Terus dari Anda proses pembelajaran ada yang melakukan kritik dari apa yang Anda lakukan itu? Terkait sholat, ya itu tadi, Bu, perbedaan penggunaan ataupun tata Bukan. caranya. Kalau Anda melakukan peer teaching tadi ada yang kritik teman Anda sebaya, teman apa Pak si ini, Pak siapa, Pak Asari gitu kritik, ada kritik? Tanya, Bu, kalau kritik sebetulnya Apa nggak ada. kritiknya dari mereka? Anda masih Bertanya, ingat? ya, bertanya terkait adabnya, Bu, adab sholat. Jadi adab sholat itu kan banyak jumlahnya, berbagai macam yang jelas, karena adab itu merupakan satu tatanan yang memang harus kita miliki dan menjadi kepribadian kita sebagai umat Islam. Jadi Pertanyaan HOTS apa contohnya? pertanyaan hot, menemukan perbedaan dari materi yang ada yang terjadi ataupun yang kita jumpai di lingkungan. Contohnya apa? Contoh konkretnya. Perbedaan melaksanakan sholat, Bu. Adab sholat. Gitu saja, nggak ada yang lain. Kalau yang lain ya terkait adab zikir, perbedaan penggunaan zikir atau tatanan zikir yang ada di lingkungan. Oh. Kalau Anda menggunakan pertanyaan hot, apa yang awal Anda lakukan? Meminta anak untuk menemukan problem masalah yang ada di lingkungan atau di tempat tinggal mereka. Yang Anda temukan apa problemnya? Perbedaan cara sholat, Bu. Masa itu saja, yang lain nggak ada lagi? Kalau untuk yang lain sementara ini belum, Bu. Ya, yang jelas Ketemu ya? Belum ketemu. Ya, belum ketemu. Belum ketemu. Kalau mereka pakai Allahu Akbar Kabiro, mereka tidak pakai menggunakan Allahu Akbar Kabiro, kan begitu loh. Ya, itu kan cara sholat, Bu. Iya, perbedaannya di situ, Bu. Ya, itu sudah mencakup. Iya, harus tahu itu dong, kan gitu. Oke, PTK apa yang Anda lakukan di PTK? Pembaharuan di PTK Anda apa? Di PTK saya PTK. Gimana dengan PTK Anda? PTK yang saya buat kemarin atau gimana, Bu? Ya terserah, boleh PTK buat Anda kemarin seperti apa? PTK yang dilakukan kemarin juga terkait adab sholat juga, Bu. Apa pembaharuannya di adab sholat PTK seperti apa Anda lakukan di sana? Oh, sebentar, Bu. Di P5 apa di P5 lupa saya, Bu. Ayo 4 menit lagi nih habis waktunya. Oke. Sebelum tutup nanti ada sesi membaca Al-Qur'annya, Umi. Iya sayang, iya. Ayo Pak Aris. Oh, Durasi. meningkatkan minat belajar, Bu, kalau MPTK. Minat belajar dengan apa? Meningkatkan Itu ayahnya. meningkatkan minat belajar dari materi akidah akhlak tentang adab sholat dan zikir.
minat belajar. Mm-mm. Kok minat belajar sih? Apa hubungannya minat belajar dengan sholat? Ini Bu, jadi dalam PTK yang saya lakukan, ini kan banyak siswa kita yang ketika melakukan sholat, mereka masih belum memahami terkait adab-adab sholat, masih belum bisa khusyuk, Baik, baik, masih baik, banyak baik. main-main dan sebagainya. Oke, Anda baca ini surat Al-Alaq. Nanti Oh, mungkin terakhir Pak ini yang ini. Pak Untung saya tinggal sebentar ya. Iya, Bun. Ya. Iya, Mi. Surat Al-Alaq Anda koreksi, kemudian dia suruh tulis. Kalau tulisnya ini aja setelah ini. Silakan Ustadz, kita berbagi pahala. Saya menyimak dapat pahala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Oke, terima kasih. Mungkin nanti penekanannya di ikhfanya anak-anak kita kadang-kadang kurang sempurna ikhfanya, Ustadz ya. Kurang dari 2 harokat gitu. Mungkin nanti Ustadz lebih tekankan lagi ke anak-anak kita nanti ketika mengajar, sehingga ketika minimal lulus MI atau lulus MTS siap menjadi imam dan Insya Allah, layak jadi imam sholat gitu Insya ya. Allah. Amin, amin. Oke. Mungkin bisa ditunjukkan tulisan Arabnya sebagai syarat kami mengenai. Saya nulis Arab gitu, Pak. Coba Bismillah atau surat ayat pertama di surat Al-Falaq. Iya, Pak. Karena di sini seperti itu diminta. Kalau ngetiknya lewat laptop bisa? Jadi Agak share. nggak hafal, Pak. Keyboardnya belum hafal, harus satu-satu. Bisa, tapi lama, Pak, malahan. Keyboardnya belum hafal tombolnya kalau Arab, Pak. Baik, sudah lewat 1 menit ini, Bapak. Sudah selesai. Luar biasa, estetik cukup bagus tulisannya. Mudah-mudahan nular ke anak-anaknya tulisannya Arabnya. Amin, insya Allah. Amin, amin. Silakan closing, Pak Aris. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris minta bantuan.